Selamat malam minggu untuk kamu yang tidak pernah laku. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mengambil beberapa warisan dari Luo Tian. Lalu setelah mendapatkan dua kaki dari Luo Tian pada saat ini Xiao Yan segera melihat ke arah dua kakinya. Sementara itu Luo Tian pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan perasaan menyedihkan. Luo Tian merasakan rasa patah hati melihat warisannya benar-benar diambil dengan paksa dengan begitu mudah. Selain itu hal tersebut juga seketika membuat energi Luo Tian benar-benar rusak parah. Meskipun lengan dan kakinya pada saat ini bisa kembali tumbuh tetapi kekuatannya benar-benar berkurang. Luo Tian juga memuntahkan seteguk besar darah dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Luo Tian pada saat ini pada akhirnya terlihat tampak ganas ketika menatap ke arah Xiao Yan melalui kristal penghalang. Luo Tian pun bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Berita yang telah dirinya terima adalah bahwa reinkarnasi yang mulia telah dimusnahkan dalam pertempuran bintang Hongmeng. Sejauh yang dirinya tahu orang tersebut juga bernama Xiao Yan. Wajahnya juga tidak terlihat mirip dengan sosok yang pada saat ini berada di hadapannya. Mungkinkah Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia dan mungkinkah reinkarnasinya adalah Xiao Feng? Namun hal itu benar-benar tidak mungkin karena reinkarnasi Yang Mulia telah lama mati di bintang Hongmeng. Bagaimana mungkin Xiao Feng bisa menjadi reinkarnasi dari Yang Mulia? Luo Tian pada akhirnya hanya bisa mengertakkan gigi di tengah-tengah pikirannya mengenai hal ini. Pada akhirnya Luo Tian memutuskan untuk segera keluar dan langsung bertemu dengan Xiao Yan. Luo Tian pada saat ini segera menatap tajam ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan suara yang dalam. Luo Tian tanpa banyak bacot lagi segera bertanya apakah dirinya reinkarnasi yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Luo Tian yang baru saja muncul di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini hanya mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara itu Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai berteriak. Luo Tian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Reinkarnasi yang mulia telah lama mati di bintang Hongmeng. Bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi sosok reinkarnasi dari Yang Mulia? Mendengar pertanyaan dari Luo Tian, Xiao Yan pada saat ini segera menjawab tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa dirinya memang mati dalam pertempuran bintang Hongmeng, namun hanya saja dirinya beruntung dan dirinya tidak jadi mati sepenuhnya dan hidup kembali. Oleh karena itu maafkan dirinya karena dirinya pada saat ini telah mengecewakan Luo Tian. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan pada saat ini Luo Tian masih menolak. Luo Tian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sejauh yang dirinya tahu reinkarnasi yang mulia memiliki nama Xiao Yan, sementara itu dirinya hanyalah murid dari aliansi Dou-Xian yang bernama Xiao Feng. Dirinya juga telah bergabung dengan aliansi Dou-Xian sedari dulu. Jika dirinya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia maka bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Luo Tian yang dipenuhi dengan keraguan. Xiao Yan pun segera menghela nafas dan lanjut mengulurkan tangannya ke arah wajah. Xiao Yan pun lanjut merobek sepotong kulit di wajahnya dan memperlihatkan penampilan asli Xiao Yan. Luo Tian pada akhirnya segera terdiam melihat sosok asli di balik wajah Xiao Feng. Luo Tian memandang ke arah Xiao Yan dengan cengeng sebelum akhirnya bertanya bagaimana dirinya bisa melakukan hal ini. Bahkan jika wajahnya bisa berubah bagaimana mungkin dirinya bisa menyembunyikan auranya. Luo Tian pada saat ini hanya bisa terngangak melihat sosok tampan yang berada di hadapannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah Luo Tian. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan mulai berbicara kepada Luo Tian. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini dirinya baru menyadari siapakah sosok yang dimaksud oleh Jin Wuye sebelumnya. Sepertinya Luo Tian adalah orang yang ditujukan untuk membangkitkan kembali sosok yang mulia. Menurut Xiao Yan Luo Tian hanyalah sebagai wadah dan dirinya telah mengambil jalan yang salah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini ekspresi dari Luo Tian berangsur-angsur berubah. Ekspresi ganasnya pada saat ini benar-benar menghilang digantikan dengan ekspresi terkejut sebelum akhirnya berubah kembali menjadi ekspresi kusam.
Sesungguhnya Luo Tian di dalam hatinya benar-benar menyadari bahwa hari ini akan datang. Luo Tian telah memikirkan hal ini berkali-kali pada saat-saat sebelumnya. Hal itu dikarenakan tidak peduli berapa kali dirinya mencoba untuk mengendalikan warisan yang mulia dengan kekuatan fisik yang dirinya miliki, dirinya benar-benar tidak pernah berhasil. Namun dirinya tidak memiliki jalan untuk kembali, dan karena semuanya sudah terlanjur, Luo Tian hanya bisa mengikuti keinginan dari aliansi Dou Xian dan meneruskan hal ini. Melihat Luo Tian yang pada saat ini terdiam, Xiao Yan juga sepertinya menyadari apa yang dipikirkan oleh Luo Tian. Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan tenang bahwa Luo Tian tidak perlu khawatir. Setelah Luo Tian mengembalikan warisannya, Xiao Yan tidak akan menghabisi Luo Tian. Luo Tian hanyalah bidak catur dan menghabisinya tidak akan berarti apapun. Mendengar hal tersebut, Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Luo Tian hanya bisa bergumam bahwa meskipun momen ini sangat buruk tetapi dirinya sangat bahagia. Dirinya telah mencoba menjadi yang mulia dengan gila-gilaan sepanjang waktu. Dirinya juga telah dengan gila membayangkan bahwa dirinya adalah yang mulia. Namun sesungguhnya dirinya tahu bahwa dirinya bukanlah reinkarnasi dari yang mulia, dan dirinya memahami bahwa hari ini akan terjadi. Luo Tian pada saat ini benar-benar mengaku bahwa apa yang dirinya lakukan sangatlah salah. Aliansi Dou Xian juga benar-benar salah, dan khayalan ini benar-benar membuat orang menjadi gila. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya mata kanan Luo Tian segera terbang keluar. Setelah itu tulang batang tubuh yang mulia di dalam tubuh Luo Tian juga seketika menghilang. Sekarang semua warisan yang berada di dalam tubuh Luo Tian benar-benar telah menjadi milik dari Xiao Yan. Pada saat ini kedua belah pihak berlumuran darah. Xiao Yan bisa merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, sementara Luo Tian merasakan penurunan origin Qi dan darah. Luo Tian pada saat ini hanya bisa tersenyum sedih dengan wajah yang menjadi semakin pucat. Luo Tian pada saat ini segera terkenang kembali masa-masa hidupnya di masa lalu. Dirinya hanya bisa merasakan perjuangannya selama ini yang berakhir dengan kesia-siaan. Mata Luo Tian pada saat ini kehilangan kilaunya dan dirinya berniat untuk meledakkan diri. Luo Tian berpikir bahwa hidupnya pada saat ini benar-benar sudah tidak lagi berguna. Namun pada saat yang bersamaan klon dewa asli pada saat ini muncul dan mengeluarkan tangannya untuk memegang bahu Luo Tian. Luo Tian pun sedikit menoleh dan tersenyum pahit sebelum akhirnya bergumam. Luo Tian pada saat ini berkata agar mereka memberi Luo Tian sedikit martabat terakhir. Kematian sepertinya pada saat ini menjadi tujuan terbaik bagi Luo Tian. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dan mulai berbicara perlahan kepada Luo Tian. Xiao Yan berkata bahwa dengan mampu memiliki begitu banyak warisan dari Yang Mulia, hal tersebut menunjukkan bahwa Luo Tian tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang bakat miliknya. Selain itu, bagaimanapun kekuatan dari Yang Mulia ini adalah kekuatan orang lain dan bukan milik Luo Tian. Karena warisan tersebut telah menghilang, maka mereka hanya harus memulai dari awal. Namun jika Luo Tian pada saat ini ingin mati, maka Xiao Yan tidak akan menghentikannya. Jika hati Luo Tian sudah mati, maka memang tidak ada gunanya bagi Luo Tian untuk hidup. Namun Xiao Yan berharap Luo Tian bisa mengerti bahwa kehilangan warisan ini bukanlah berarti kehilangan kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Luo Tian yang mentalnya sudah hancur pada saat ini seolah-olah merasakan sedikit kenyamanan. Namun dirinya pada saat ini benar-benar masih diliputi dengan perasaan putus asa. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling berbincang-bincang, sosok tua yang memegang labu minuman pada saat ini segera mendekat dan berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata agar mereka mengizinkannya memberitahu mereka kabar baik. Pada saat ini ada aura kuat datang ke sini dan itu akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tercengang dan buru-buru memanggil tahanan spiritual. Xiao Yan pun membuka peta langit berbintang dan Xiao Yan bisa melihat lesatan cahaya merah dengan jelas meluncur. Melihat peta langit bintang ini, Luo Tian juga perlahan mengangkat kepalanya. Luo Tian pada akhirnya berkata dengan perlahan bahwa pemimpin aliansi sedang menuju ke tempat ini.
Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Luo Tian. Xiao Yan belum pernah melihat pemimpin dari aliansi Dou-Xian sebelumnya. Kekuatannya juga tidak bisa dibayangkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Namun meskipun Xiao Yan tidak mengetahui apapun tentang sosok tersebut, dengan hanya sosoknya yang mampu mengendalikan seluruh aliansi Dou-Xian, tentu saja kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Luo Tian apakah Luo Tian tahu apa kekuatan dari pemimpin aliansi Dou-Xian. Mendengar hal tersebut, Luo Tian pun menggelengkan kepalanya perlahan. Luo Tian lanjut berkata bahwa meskipun dirinya telah dikalahkan, tetapi keluarga Jin telah memberi Luo Tian segalanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa membocorkan mengenai hal tersebut? Bagaimana mungkin Luo Tian berani berkhianat untuk memberikan bahaya kepada mereka? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil melirik ke arah pria tua yang memegang labu anggur. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang akan bisa berhadapan dengan pemimpin aliansi Dou-Xian. Sementara itu di sisi lain, pria tua itu pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar dirinya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh si pria. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan pada saat ini menatap serius ke arah pria tersebut. Si pria berkata bahwa meskipun dirinya pada saat ini dalam keadaan kekuatan terburuk, dirinya bisa merasakan aura orang ini yang juga merupakan seorang makhluk keabadian, tetapi kekuatan pria ini tidak seperti dua makhluk keabadian semu yang Xiao Yan temui sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang yang akan tiba di sini benar-benar seorang makhluk keabadian, namun dirinya tidak tahu apakah pria ini adalah langkah pertama menuju keabadian kaisar atau lebih kuat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Setelah sekian lama, Xiao Yan baru menyadari bahwa Jin Wuye dan Luo Tian hanyalah makhluk setengah keabadian. Xiao Yan juga secara alami sedikit mengetahui tentang makhluk keabadian. Xiao Yan juga mengetahui dua tingkatan keabadian dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Kekuatan Luo Tian dan Jin Wuye saja benar-benar sudah membuat Xiao Yan pada saat sebelumnya kewalahan. Jika saja tidak ada klon dewa asli, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Jika berpatokan dengan kekuatan Jin Wuye dan Luo Tian ini, tentu saja kekuatan dari pemimpin aliansi Dou-Xian ini tidaklah lemah. Melihat Xiao Yan yang merenung, pria tua itu pun pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata jika yang datang adalah langkah pertama dari keabadian, dirinya bisa menjamin bahwa di tempat hukuman para dewa ini dirinya akan dapat menjaga Xiao Yan tetap aman. Namun jika itu berada di langkah kedua keabadian, maka Xiao Yan benar-benar kurang beruntung. Dirinya juga merasa bahwa dirinya harus mati jika kekuatan pria tersebut berada di tingkat itu. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening dengan ekspresi yang pada saat ini sangat serius. Xiao Yan pada akhirnya setelah beberapa saat segera bertanya dengan serius ke arah pria tersebut. Xiao Yan bertanya apakah senior pada saat ini memiliki cara dan jalan untuk melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, pria tua itu pun tampak terkejut dan hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya dengan serius apakah Xiao Yan ingin melarikan diri. Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan segera berkata jika mereka tidak dapat melawannya maka mereka hanya perlu melarikan diri dari tempat ini. Jika mereka bisa melarikan diri maka mereka tidak perlu repot-repot menunggu kematian. Mendengar Xiao Yan yang berkata dengan ada apanya, pria itu pun menyadari bahwa hal tersebut memang benar. Pria itu pun seketika mengacungkan jempol kepada Xiao Yan. Setelah itu pria tersebut terlihat sedikit merenung dan berpikir. Setelah beberapa saat pada akhirnya dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata sepertinya memang ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun meskipun begitu, hal ini benar-benar hanyalah sebuah rumor dan belum dipastikan keberhasilannya. Selain itu sepertinya waktu juga pada saat ini benar-benar tidak cukup untuk melakukan hal tersebut. Mendengar pria tua yang bertele-tele, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apa yang dimaksud oleh senior.
Pria itu pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan mengenai rencananya. Sosoknya berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu di tempat hukuman para dewa ini ada jalan tersembunyi, tetapi Xiao Yan juga tentu mengetahui bahwa ada total 4 tanah tersembunyi para dewa. Jalan tersebut berada di antara salah satunya dan masih belum dipastikan berada di tempat yang mana. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah itu berada di tempat tersembunyi para dewa. Mendengar hal tersebut pria itu segera mengangguk. Setelah itu dirinya lanjut berkata, bukankah Xiao Yan pernah memasuki tempat tersembunyi para dewa di langit berbintang barat laut sebelumnya? Xiao Yan hanya perlu mencari pintu keluar di tempat tersebut dan jika Xiao Yan beruntung maka Xiao Yan akan bisa pergi. Namun jika Xiao Yan tidak beruntung maka Xiao Yan harus pergi ke 3 tempat yang tersisa. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang perlu Xiao Yan khawatirkan. Yang paling harus Xiao Yan khawatirkan adalah apakah rumor ini benar atau salah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi dan terus berpikir. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa mereka benar-benar tidak lagi memiliki cara lain. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah memutuskan apa yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan memanggil semua orang. Xiao Yan segera memanggil tahanan spiritual untuk menggunakan kekuatan dari formasi. Xiao Yan meminta tahanan spiritual untuk merobek dan membuat lubang cacing. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas pergi ke lubang cacing untuk sampai ke tempat hukuman tersembunyi para dewa terdekat. Semua orang juga seketika mengikuti Xiao Yan masuk ke dalam lubang cacing. Sementara itu Luo Tian pada saat-saat ini tidak pergi dan menunggu kedatangan dari pemimpin aliansi. Pada akhirnya 3 hari kemudian sosok Jin Taiwei pun muncul dari kehampaan. Saat ini hanya ada Luo Tian yang tersisa di sini. Jin Taiwei pun melirik arah Luo Tian yang menangkupkan tinjunya kepadanya. Jin Taiwei pada saat ini tidak banyak berbicara dan meminta Luo Tian untuk membawanya pergi. Luo Tian pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera berubah menjadi pelangi cahaya. Namun Jin Taiwei pada saat ini tidak mengejar Xiao Yan. Jin Taiwei menuju ke tempat Jin Wuye yang tersegel oleh tahanan spiritual. Tidak peduli bagaimanapun Jin Wuye adalah anak dari Jin Taiwei. Dirinya tentu saja akan melindungi putranya dan itu merupakan hal yang paling penting. Hal ini juga pada akhirnya membuat Xiao Yan dan yang lainnya memiliki sedikit waktu lebih lama. Sementara itu di kehampaan sosok Jin Wuye pada saat ini hanya bisa melayang di tengah-tengah segel. Sosoknya tidak bisa bergerak sama sekali sampai suatu kekuatan melepaskan segel Jin Wuye. Barulah pada saat itu Jin Wuye bisa bergerak dan dirinya buru-buru berlutut di hadapan Jin Taiwei. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini berkata perlahan sangat wajar Jin Wuye bukanlah lawannya. Mendengar hal tersebut Jin Wuye pun segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Jin Taiwei. Jin Wuye pun segera bertanya apakah ayah sudah tahu sejak lama bahwa dirinya adalah reinkarnasi yang mulia. Jin Taiwei pun segera berkata bahwa orang ini telah menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya. Tentu saja dirinya tidak dapat mengenalinya. Oleh karena itu dirinya tidak dapat mengenalinya dan sekarang warisan dari Luo Tian juga telah diambil olehnya. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut terkecuali reinkarnasi asli dari Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Jin Wuye pun seketika menatap ke arah Luo Tian dengan ganas. Sementara itu Luo Tian pada saat ini hanya menampilkan ekspresi acuh tak acuh. Dirinya benar-benar sama sekali tidak takut dengan kemarahan dari Jin Wuye. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini mengepalkan tinjunya dengan dipenuhi amarah ketika menetap ke arah Luo Tian. Jin Wuye pun lanjut berkata kepada Luo Tian bahwa sungguh sangat disayangkan Luo Tian tidak akan bisa melawan Jin Wuye pada saat ini. Setelah selesai berbicara Jin Wuye pun segera menamparkan Luo Tian dengan telapak tangan. Luo Tian yang sudah terluka parah pada saat ini benar-benar terlempar mundur dengan seteguk darah yang terciprat. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak menghentikan pergerakan Jin Wuye. Jin Wuye juga pada saat ini segera menatap ke arah Jin Taiwei.
dirinya lanjut berkata dengan suara yang dalam agar ayah jangan membiarkan mereka melarikan diri. Jika mereka dibiarkan maka mereka benar-benar akan menjadi duri di dalam daging aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, Jin Taiwei pada saat ini segera berkata bahwa mereka sama sekali tidak akan bisa pergi. Setelah selesai berbicara, Jin Wuye pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya mengabaikan Luo Tian yang terluka parah. Luo Tian pada saat ini benar-benar ditinggalkan oleh keduanya di tengah-tengah keputusasaannya. Di dalam kehampaan Luo Tian hanya bisa menunjukkan senyum masam. Luo Tian pada saat ini benar-benar sudah tidak lagi memiliki tujuan untuk hidup. Sosoknya hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong di tengah-tengah kehampaan dan terus melayang. Entah untuk waktu berapa lama Luo Tian mengalami hal tersebut hingga pada akhirnya Luo Tian benar-benar linglung. Kesadarannya pada saat ini benar-benar hilang dari pikirannya. Luo Tian tampak seperti mayat hidup dan benar-benar melayang tanpa tujuan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok pria segera muncul. Pria tua kurus seperti kerangka memegang cangkul menyeret Luo Tian dan menghilang. Luo Tian yang sudah kehilangan segalanya pada saat ini benar-benar menghilang digendong oleh sosok misterius tersebut. Sementara itu di sisi lain di tempat hukuman para dewa Xiaoyan dan yang lainnya telah berhasil tiba di tempat tersembunyi para dewa pertama. Namun setelah beberapa saat sampai di tempat ini dan mencari di sekitar Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek, tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera memerintahkan tahanan spiritual untuk kembali merobek lubang cacing. Mereka pada akhirnya bergerak menuju ke lubang cacing berikutnya dan pergi ke tempat hukuman tersembunyi para dewa lainnya. Xiaoyan pada saat ini melakukan apa yang pada saat sebelumnya diperintahkan oleh pria tua tersebut. Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkan hasil dan Xiaoyan masih terus pergi ke tempat lainnya. Hanya dalam beberapa hari setelah Xiaoyan pergi pada saat ini Jin Wuye dan Jin Taiwei pun muncul di tempat Xiaoyan sebelumnya. Keduanya bersiap untuk masuk dan mencari Xiaoyan tetapi pada saat yang bersamaan Jin Taiwei segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi karena orang-orang ini tidak lagi berada di sini. Jin Taiwei lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tempat hukuman para dewa ini seperti labu dan satu-satunya jalan adalah di lantai paling atas. Namun pada saat ini mereka tidak pergi ke sana dan mengapa mereka melakukan hal ini? Mendengar hal tersebut Jin Wuye pun bertanya dengan sungguh-sungguh apakah ada jalan keluar lainnya dari tempat ini? Jin Taiwei pada saat ini mengabaikan pertanyaan dari Jin Wuye dan sosoknya segera merobek lubang cacing. Sosoknya langsung masuk ke dalam lubang cacing, begitu juga Jin Wuye yang pada saat ini langsung mengikuti Jin Taiwei. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus melakukan perjalanan. Dengan dipenuhi kebingungan Xiaoyan pada saat ini bertanya dari manakah senior mendapatkan rumor ini. Mereka sudah melalui 2 tempat dan pada saat ini hanya tersisa 1 tempat lagi. Jika rumor tersebut tidak benar maka mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berhadapan dengan pemimpin aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut pria tua itu pun segera berkata bahwa tidak penting lagi membicarakan hal ini sekarang. Terlebih lagi permasalahannya juga sudah selesai. Hanya tinggal 1 tempat terakhir di tempat hukuman para dewa yang harus mereka kunjungi. Terlepas dari benar atau salahnya Xiaoyan akan mengetahuinya setelah Xiaoyan melihatnya. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam mendengar jawaban dari pria tua tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah perjalanannya. Sementara itu pria tua tersebut segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kecepatan yang mereka miliki mereka benar-benar akan segera menyusul Xiaoyan dan si pria akan membantu Xiaoyan menunda untuk beberapa saat. Selain itu dirinya juga ingin meminta maaf dan jika rumor ini salah Xiaoyan tidak dapat menyalahkan si pria. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Terlebih lagi lelaki tua ini juga benar-benar ingin membantu kelompok Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak melihat adanya niat jahat dari hati si pria tersebut. Xiao hanya bisa pasrah dan pada saat ini hanya bisa memilih untuk mempercayainya.
Sementara itu di dalam kehampaan Jin Wuye dan Jin Taiwei pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat. Sangat jelas terlihat bahwa Jin Taiwei juga bisa mengoperasikan formasi. Mereka benar-benar melesat melalui kehampaan dengan menggunakan kekuatan formasi sama dengan Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya sudah mendekati tempat hukuman para dewa yang terakhir. Pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan adanya tekanan yang datang dari belakang lubang cacing. Xiao Yan menyadari Jin Wuye dan Jin Taiwei pada saat ini benar-benar mendekat dengan sangat cepat. Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya bergegas keluar dari lubang cacing dan tidak jauh dari mereka ada tempat tersembunyi para dewa terakhir. Mereka juga bisa melihat adanya pintu masuk ke tempat tersembunyi para dewa yang terlihat sangat berbeda. Mereka bisa melihat bahwa pintu ini benar-benar seperti cermin. Xiao Yan pada akhirnya berkata tanpa ragu agar mereka pada saat ini harus segera bergegas. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan segera mengikuti perkataan Xiao Yan. Namun pada saat ini sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Pada saat yang bersamaan tekanan segera datang dari sekeliling menyebabkan semua orang memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan juga pada saat ini menunjukkan ekspresi terkejut dan menoleh untuk menatap ke arah tahanan spiritual. Xiao Yan pada saat ini bertanya mengapa tahanan spiritual melakukan penekanan dengan formasi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tahanan spiritual pada saat ini terlihat ketakutan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Dirinya hanya dapat mengendalikan 40% dari formasi tersebut. Oleh karena itu pada saat ini sangat jelas seseorang telah mengendalikan formasi ini dan ingin menghabisi mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut, begitu juga dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi karena pada saat ini langkah mereka benar-benar sudah dekat. Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan tahanan spiritual untuk sebisa mungkin mengendalikan formasi. Dirinya harus memberikan waktu sebanyak mungkin bagi semua orang untuk bisa memasuki tempat tersembunyi ini. Tahanan spiritual pun mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu itu kecepatan semua orang pada saat ini masih belum bisa menjadi lebih cepat. Mereka semua pada saat ini masih berusaha bergerak di bawah tekanan yang masih terasa kuat. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang berhasil memasuki tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan merupakan orang terakhir dan Xiao Yan pada saat ini segera berhenti. Xiao Yan menoleh menatap ke arah lelaki tua yang memegang labu anggur. Sosoknya pada saat ini tidak bergerak seolah-olah tidak berniat mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya. Pria itu pun segera berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini ditunggu oleh Xiao Yan. Dirinya di sini untuk melindungi Xiao Yan di bagian terakhir perjalanannya. Selain itu tolong ingat bahwa jika rumor ini salah Xiao Yan tidak bisa menyalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa pria tua ini benar-benar akan melindungi Xiao Yan di akhir waktu. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa senior benar-benar sangat baik. Jika senior mempercayakan sesuatu kepada Xiao Yan di masa depan maka Xiao Yan benar-benar tidak akan menunda keinginan senior. Mendengar hal tersebut pria tua itu pun tersenyum dan berkata agar Xiao Yan jangan terlalu khawatir. Setelah itu sosoknya segera melemparkan labu anggur miliknya kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan sedikit bingung terpaksa menangkap labu anggur yang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan senior pada saat ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang selalu menemani senior dan sangat berharga? Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini tiba-tiba cincin penyimpanan Xiao Yan mengeluarkan cahaya. Labu lain pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Labu ini adalah labu yang diambil dari Yuan Jian pada saat itu. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan ketika melihat kedua labu yang pada saat ini seketika digabungkan menjadi satu. Di sisi lain pria tua itu pun segera tersenyum dan kembali berbicara kepada Xiao Yan.
Sosoknya berkata sepertinya ini memang ditakdirkan untuk Xiao Yan. Yang Xiao Yan dapatkan pada saat sebelumnya adalah tiruan dari labu miliknya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke arah sosok tua tersebut. Namun tiba-tiba pria tua itu mendongak menatap ke sebuah lubang hitam yang muncul di kehampaan. Dua sosok pada saat ini segera berjalan keluar dari lubang hitam menghadap ke arah pria tua tersebut. Pria tua itu pun menjentikkan lengan bajunya dan menoleh untuk menatap ke arah Jin Wuye dan Jin Taiwei. Lalu tiba-tiba dirinya memancarkan tekanan yang kuat dan pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa dirinya hanya bisa menahan sejenak, oleh karena itu Xiao Yan harus dengan cepat pergi sebelum Bude Yanti datang untuk menagih hutangnya.